bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Muhajir yang datang dari Hadramaut. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana para panglima dalam perang salib dan perang melawan Mongol mengamankan jalur rempah-rempah dari Nusantara sampai ke Jazirah Arab untuk tetap menegakkan tulang punggung kaum muslimin dalam berjihad fisabilillah. Jadi dulu yang membuat kaum muslimin mampu berjihad melawan Mongol dan pasukan salib itu kekayaan yang berasal dari perdagangan rempah-rempah. Dan itulah mengapa kemudian di abad ke-12, 13, 14 aktif sekali para panglima muslim dengan angkatan lautnya mendirikan pangkalan-pangkalan pengamanan jalur perdagangan di sepanjang jalur perdagangan yang membentang antara Maluku sampai ke Aden. Salah satu pangkalan utama yang didirikan untuk mengamankan jalur perdagangan demi tegaknya jihad fisabilillah itu namanya Samudra Pasai. Nah, raja-raja Samudra Pasai itu menggunakan gelar yang persis seperti gelar Sultan-Sultan Ayyubiyah maupun Mamluk di Mesir, yaitu dengan kata-kata Sultan Malik, yang kita kenal Sultan Malik As-Salih, Sultan Malik Ad-Dahir, dan seterusnya. Ini adalah gelar-gelar yang kemudian dipakai di Mesir dan Suriah oleh Sultan-Sultan Ayyubiyah dan Sultan Mamluk. Dan teorinya Snook Hurgrons yang disebut sebagai teori Gujarat gugur dengan sendirinya karena hanya berdasarkan kemiripan nisan. Nah, kalau cuma kemiripan nisan ini soal beli di toko yang sama kan gitu. Sementara agama Islam yang berkembang di Pasai secara fikih mazhabnya Syafi'i, sementara di Gujarat mazhabnya Hanafi. Dan gelar sultan-sultannya tidak seperti sultan-sultan di anak benua, tetapi gelarnya seperti sultan-sultan di Mesir dan di Suriah. Maka ini lebih terkait dengan pengamanan jalur-jalur perdagangan rempah-rempah oleh kaum muslimin untuk tetap mengokohkan telapak kaki mereka di dalam perang salib dan perang melawan Mongol. Ini yang terjadi pada abad-abad itu. Kemudian kita sampai pada apa yang kita harapkan, ini buku rujukan pentingnya tentang abad ke-15 ini, judulnya Mengislamkan Tanah Jawa, penulisnya Wiji Saksono. Ini dulu skripsi, tetapi oleh Dr. Tiar Anwar Bakhtiar ini dibilang ini skripsi selevel disertasi untuk sekarang. Kenapa? Karena Pak Wiji Saksono ini nulis skripsi dari seorang priai Jawa, semua duitnya dihabiskan pergi ke Belanda, meneliti di arsip-arsip Leiden, pergi ke Italia, ke Museum Ferrara, meneliti keropak Ferrara, pulang ke Indonesia, mengakses arsip di Keraton Yogyakarta bernama Serat Wali Sana. Jadi sumber primernya ada 3 untuk abad ke-15 itu. Yang pertama yang disebut sebagai keropak Ferrara atau keropak Jawa, ditemukan di Museum Ferrara Italia, berupa daun-daun lontara yang bertulis, dan isi tulisan di daun lontara yang ada di Ferrara Italia itu ternyata berasal dari Gresik. Dari awal abad ke-15 dan tahun 1400-an awal, dan di situ isinya ternyata adalah notulensi pengajian yang disampaikan oleh Maulana Malik Ibrahim. Bayangkan, di awal tahun 1400-an ngaji aja ada catatannya. Zaman now, karena sudah direkam, jadi tidak mencatat. Tapi luar biasa berarti pada saat itu. Jadi kajiannya Maulana Malik Ibrahim saja ada notulensinya. Kemudian sumber primer yang berikutnya adalah yang disebut sebagai
Handbook Van Bonang. Handbook Van Bonang ini ditemukan di Koninklijk Archief di Leiden, arsip kerajaan Belanda di Leiden, dari sisa-sisa peninggalan arsip-arsip VOC. Apa isinya Handbook Van Bonang? Handbook Van Bonang ada 2 naskah, diteliti oleh Srike. Disebutkan hasil penelitiannya, buku 1 Handbook Van Bonang isinya notulensi pengajian yang disampaikan Sunan Bonang di Tuban. Buku 2 isinya ternyata notulensi musyawarah para wali membahas aliran-aliran menyimpang. Jadi di zaman itu ternyata sudah ada pembahasan tentang aliran-aliran menyimpang yang juga ikut datang ke Nusantara, yang dibahas diantaranya Syiah Rafidhah, Wahdatul Wujud, dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas oleh para wali di Tuban, dipimpin oleh Sahibul Baitnya Sunan Bonang pada saat itu. Itu ada notulensinya. Ini musyawarah para wali membahas aliran-aliran menyimpang. Ada notulensinya. Ternyata ketika dirunut, Handbook Van Bonang A dan B ini dirampas oleh Cornelis de Houtman. Siapa Cornelis de Houtman? Pimpinan armada Belanda pertama yang datang ke Nusantara, mendarat di Banten 1596, gitu ya. Dia berlaku kasar sehingga diusir dari Banten, lalu berlayar ke timur sepanjang pantai utara Jawa sampai di Tuban, disambut dengan baik, muatan dagang banyak. Kemudian ketika Cornelis de Houtman jalan-jalan, rumahnya bupati itu ternyata menyimpan 2 naskah ini yang kemudian langsung dia rampas. Dan dia bawa pulang ke Belanda. Naskahnya sampai ke Belanda, Cornelis de Houtman mati di Aceh. Di Cornelis de Houtman itu mampir di Aceh, gitu ya, bikin kacau, dihadapi oleh yang membunuh Cornelis de Houtman itu perempuan. Kayak perempuan ini shocking buat Eropa. Jadi saya baru membaca kemarin bahwa Daendels pun terbelalak melihat keraton Yogyakarta di tahun 1808. Jadi tahun 1808 itu Permaisuri Keraton Yogyakarta, Ibu Suri Keraton Yogyakarta, Ratu Ageng Tegalrejo yang mengasuh di Ponegoro itu masih punya tinggalan didikan yang namanya prajurit estri. Prajurit perempuan Keraton Yogyakarta itu dari level ratu, Permaisuri Sultan sampai level bawah itu ada. Dan mereka semua tangkas mengendarai kuda, pandai memanah, pandai menembak, pandai menggunakan tombak maupun pedang. Itu putri-putri Keraton Yogyakarta tahun 1808 itu kayak begitu gitu. Dan itu shocking, buat Daendels sendiri itu shocking. Di Eropa pada tahun-tahun itu, perempuan itu adalah warga negara kelas 2. Dan perempuan itu sangat tergantung kepada suaminya. Meskipun dia anak baron, dia anak duk, kalau menikah dengan seseorang lalu diceraikan, langsung jatuh miskin. Itu perempuan Eropa nasibnya pada zaman-zaman itu. Lah kok di Jawa Daendels melihat ada perempuan nembak pakai pistol jitu gitu. Itu shocking. Makanya saya selalu bilang penjarahan Raffles 1812 sangat mengubah wajah Keraton Yogyakarta dan seluruh keadaan bangsawan pribumi di Jawa pada umumnya. Makanya kenapa harus ada Ibu Kita Kartini? Karena sudah berubah konteksnya. Sangat berbeda sekali dengan perempuan Nusantara pra 1812. Yang Ratu Ageng Tegalrejo yang mendidik Pangeran Diponegoro itu, Permaisuri Sultan Hamengkubuwono pertama itu, 1746 sampai 1755 berjihad 9 tahun naik kuda dari ujung Banyumas sampai ke Malang. Perempuan ngelahirin di lereng